dan Promosi Ikopi University. Yang kami hormati Ibu Heira Hardianti selaku pembicara pertama pada kegiatan Ikopin Talks hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Ikopin University. Yang kami hormati juga Bapak Ibu pengurus koperasi se-Indonesia yang telah bergabung di kegiatan Ikopin Talk kali ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini, pada kegiatan Ikopin Talk dengan judul Koperasi Indonesia Menyongsong Visi Indonesia Emas 2045. Pertama-tama akan ada pembukaan yang disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Ahmad Subagio. Kepada Profesor Dr. Ahmad Subagio, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah siang hari ini diizinkan oleh Allah Ta'ala kita bisa bertemu muka walaupun secara virtual. Dan tentunya sebagai umat beriman kita menjadikan puji syukur kehadiratnya. Dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di ruang Zoom ini, yang mana ini merupakan kegiatan perdana kita untuk kita awali rangkaian Ikopin Talks yang akan berlangsung sampai insya Allah ada acara Harlah Ikopin yang ke-60 nanti. Ini merupakan kegiatan dalam rangka untuk curah pikir pendapat, sumbang pikir kita terhadap regulasi, kebijakan, dan sekaligus untuk melakukan advokasi baik terhadap gerakan koperasi kita maupun terhadap regulator, dalam hal ini adalah pemerintah. Bapak Ibu sekalian, kita sedang juga secara inline simultan melakukan aktivitas penulisan yang mana pemikiran-pemikiran kita menjadi bagian yang terintegrasi dari aktivitas persiapan ulang tahun Harkopnas juga yang menjadi persembahan kita untuk masyarakat Indonesia, bagaimana koperasi ke depan dalam rangka menghadapi dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini merupakan kegiatan yang positif dan rekan-rekan dosen Sivitas Akademika di lingkungan Ikopin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan koperasi di Indonesia. Saya kira ini merupakan momen yang sangat tepat, strategis untuk bisa kita berikan dan kita persembahkan kepada masyarakat gerakan koperasi pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin akan melewati beberapa tahapan. Ini tahapan yang pertama, nanti akan disampaikan oleh Mbak Hera. Setelah itu saya ikut nimbrung juga memberikan sedikit ulasan mengenai Kapita Selekta perkoperasian kita saat ini, dan sekaligus nanti ada dokumen mungkin dalam bentuk semacam policy brief ya, kita akan sampaikan nanti ke pemerintah karena saat ini sedang disusun rencana roadmap perkoperasian kita ke depan oleh pemerintahan baru khususnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah kita untuk memulai menulis dan kemudian melakukan curah pikiran, sumbangan, dan kaitannya dengan memberikan kontribusi terhadap pemikiran, saya kira kita bisa lewat melalui semacam kegiatan ini dan sekaligus nanti kita akan teruskan dalam bentuk penulisan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon berkenannya untuk sama-sama kita mencoba semampu yang bisa kita lakukan. Dan ini merupakan dokumentasi penting, catatan penting dari Ikopin, oleh Ikopin untuk negeri, insya Allah.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tanpa memperpanjang kata, saya akhiri. Selamat mengikuti Ikopin Talk yang pertama. Sukses untuk kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya langsung pengisian materi ya, pemaparan materi dari Ibu Heira Hardianti. Kepada Bu Heira Hardianti, kami persilakan. Terima kasih Mbak Tini, Pak Profesor Ahmad Subagio, dan Bapak Ibu semuanya. Salam hormat dari saya. Kebetulan lagi di seberang, lagi di Australia. Saya pertama kali dihubungi untuk bukan pertama kali dihubungi, pas melihat ternyata bukunya akan sangat menarik dan saya ingin sedikit berbagi dengan Bapak Ibu semua. Dan tentu saja ini hanya berupa outline, tapi nanti kita bisa langsung action kira-kira apa saja yang dibutuhkan, apalagi ini di bab pertama yaitu tentang konsep dasar perkoperasian. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Jadi di konsep dasar perkoperasian ini mungkin isinya kurang lebih ada 3 hal yang akan disajikan. Yang pertama adalah tentang sejarah koperasi baik di dunia maupun di Indonesia. Itu mungkin hanya beberapa paragraf saja menerangkan sedikit tentang koperasi tradisional, yaitu sebelum koperasi modern Rockdale gitu ya. Jadi ada Fenwick, ada Lennoxstone, kemudian ada Lockhurst yang sekarang itu justru dia bergabung menjadi cooperative group. Jadi beberapa koperasi yang dulu dari abad-abad sebelumnya itu sebelum koperasi modern malah mereka masih ada dan bergabung sekarang di cooperative group. Yang kedua, topiknya akan menjadi sejarah gerakan koperasi baik di dunia maupun di Indonesia. Ini sejarah berdinamika dan gerakan koperasi lain. Jadi setelah 1895 nggak termasuk nanti kita akan memasukkan sejarah gerakan koperasi di Indonesia. Nah, ini akan up to date karena mungkin apakah nanti kita perlu memasukkan sejarah Dekopin yang sekarang sedang ada dalam perpecahan gitu ya, apakah itu nanti juga akan menjadi bagian dari tulisan ini. Kemudian yang menjadi konsep dasar adalah tentu saja jati diri koperasi. Jadi yang di atas itu adalah sebagai gambaran saja bagaimana itu koperasi terbentuk. Kita semua sudah tahu dan yang intinya adalah di jati diri koperasi. Seperti kita tahu jati diri koperasi itu kan sebetulnya cuma ada 3 hal yang akan kita bicarakan. Yaitu bicara soal nah, definisi ini akan dilihat menurut ICD, menurut ILO, menurut undang-undang dan menurut beberapa para ahli. Kenapa ILO? Nanti ada sejarah yang akhirnya kita bisa tarik. Ini terkait dengan gerakan buruh atau gerakan bekerja. Ini juga karena saya melihat di bab-bab lain itu akan menjelaskan seperti nanti koperasi modelnya seperti apa, kemudian tahun 45 apa yang akan berkembang gitu. Mungkin ini bisa menjadi salah satu uraian yang cukup menarik. Kemudian prinsip-prinsip koperasi sebelum 1995 itu ada beberapa yang walaupun hari ini juga masih masuk dan termasuk juga yang ada di prinsip-prinsip di Undang-Undang Dasar itu. Nah, dari prinsip dan nilai-nilainya termasuk penerapannya ini akan diisi lagi dengan berbagai jenis, bentuk, dan sektor serta kategorisasi. Apakah dia NGO, apakah dia NPO, apakah dia for profit company misalnya, itu akan jadi bahasan tersendiri. Dan bagaimana jati diri koperasi ini bisa masuk ke jenis, bentuk, dan sektor tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mungkin ini juga sedang menjadi tren dan topik, yaitu tentang koperasi dan alternatif ekonomi. Jadi bagaimana jati diri koperasi ini juga masuk di alternatif ekonomi seperti social solidarity ekonomi, gerakan the growth atau post growth,
di gerakan well-being ekonomi, di gerakan ekonomi for common good, dan di color ekonomi. Color ekonomi itu seperti blue, green, yellow, red, ya, kemudian ada purple ekonomi. Jadi bagaimana koperasi juga bisa di situ, dan prinsip-prinsip serta nilai-nilainya itu masuk ke sana. Dan sebagai tambahan, ini hanya usulan saja, adalah bagaimana koperasi juga atau jati diri koperasi, konsep dasar koperasi ini bisa masuk ke teori-teori pembangunan, seperti misalnya local economic empowerment development, regional economic empowerment development, community wealth building, Cleveland model, Preston model, gitu ya. Ini hanya kenapa saya ini hanya tambahan saja. Apakah ini nanti perlu dimasukkan dalam buku atau di dalam bab ini, atau ini nanti bisa di chapter lain, gitu. Jadi tujuannya dari presentasi hari ini adalah saya ini juga merangkum atau ingin mendapatkan masukan input dari Bapak Ibu semua agar buku tentang konsep dasar koperasi ini menjadi lebih lebih luas, gitu ya, karena kita bicara perkoperasian berarti kan tidak hanya bicara koperasi sebagai lembaga ekonomi atau lembaga sosial atau lembaga budaya, tapi juga dia bicara soal bagaimana gerakannya, bagaimana dia juga bisa terlibat di sektor, terlibat di gerakan lain, gitu, karena namanya perkoperasian bukan hanya sekedar koperasi. Itu Bapak Ibu, saya dari saya cukup nggak banyak kalau untuk isi buku ini yang di bab 1 ini, dan saya betul-betul ingin mendapatkan banyak input biar yang di bab 1 karena dia konsep, maka ini akan mewarnai bab-bab selanjutnya. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Halo. Baik. Selanjutnya mungkin pemaparan dari Profesor Ahmad Subagio. Persilakan, Prof. Oh, baik. Terima kasih Mbak Vini. Terima kasih Mbak Hera yang sudah memaparkan konsep dasar koperasi ya untuk menjadi bagian dari penulisan buku kita. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, barangkali nanti setelah ini saya izin untuk memaparkan materi berikutnya sebagai perspektif yang mungkin kita bisa barangkali nanti bisa dijadikan sebagai orientasi dalam penulisan kita. Mungkin untuk sementara sebelum kita buka diskusi tanya jawab, boleh dibantu untuk mute dulu ya Mbak Vini atau Mbak Femi. Saya sudah jadikan di co-host ya kalau nggak salah. Ya, nanti kita ada ruang untuk diskusi barangkali untuk menambahkan dan memberikan masukan kepada Mbak Hera dan juga tulisan dari input dari saya. Oke, baik. Sambil cek. Sudah terlihat belum ya? Sudah loh. Baik, bismillah. Sebuah Kapita Selekta Koperasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah pertanyaan, apakah Covadis atau Topia? Apakah ini akan berjalan menuju pada jalan yang benar dan menuju pada tujuan yang kita harapkan bersama, atau ini adalah sebuah utopia, sebuah hanya sekedar mimpi saja? Ini menjadi suatu hal yang sangat mendasar dalam rangka untuk memberikan fondasi dalam pengembangan dan sekaligus menyusun kebijakan perkoperasian kita ke depan. Ada satu catatan yang mungkin kita sering mendengar ya dari Bapak Koperasi kita, bahwa koperasi adalah kunci untuk memberdayakan ekonomi rakyat
dan menghapus kemiskinan di desa-desa. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita ingin koperasi ini tumbuh berkembang dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, dan sekaligus memberikan fondasi perekonomian kita yang paling mendasar di tingkat paling bawah, yaitu di desa. Kita mungkin barangkali punya perspektif yang berbeda-beda dalam memandang koperasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana perspektif kita melihat koperasi ini sebagai sebuah bangunan, sebagaimana Bung Hatta juga memberikan sebuah ulasan bahwa koperasi adalah bangunan usaha yang bagaimana? Ketika kita bicara tentang bangunan, maka ada suatu fondasi yang akan menjadi tumpuan bagi bangunan itu. Sekuat apa bangunan itu akan bisa bertumbuh dan berkembang, pasti akan sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat fundamental dari organisasi ini, yaitu mengenai prinsip dan nilai. Tadi disampaikan oleh Mbak Hera bahwa di dalam konsep dasar perkoperasian ada prinsip dan nilai yang menjadi panduan kita bersama dalam rangka bekerja sama, dalam rangka untuk bergotong royong, dalam rangka mencapai tujuan. Apa itu? Saya kira kita semua sudah memahami. Lalu kemudian usaha adalah pilar. Pilar artinya bahwa tanpa adanya pilar maka tidak akan menjadi suatu bangunan, tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa menjadi bangunan yang utuh. Untuk apa sih pilar itu kita bangun? Untuk kita membangun atap bersama, yaitu tujuan. Kita semua sudah memahami prinsip dan nilai dalam perkoperasian kita. Lalu kemudian usaha kita bisa jalankan untuk bisa menghasilkan pendapatan dan kemudian memberikan kesejahteraan bagi para penghuni yang ada di dalamnya, yaitu anggota. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau secara subjektif ya melihat bagaimana kita mendudukan koperasi ini di tengah-tengah masyarakat. Atau barangkali dari sisi kita sendiri melihat koperasi ini seperti apa. Bisa jadi kita melihat atau bukan melihat, tapi kita terkadang menempatkan koperasi itu seperti halnya hotel, seperti halnya pabrik, seperti halnya suatu bangunan stasiun, atau seperti halnya kita melihat koperasi ini adalah sebagai gudang belaka. Apa yang kita maksud dengan cara memandang apabila salah terhadap koperasi, maka pasti dalam prakteknya juga akan salah. Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian kita menempatkan dan mendudukan koperasi sebagai hotel, maka hanya sekedar sebagai sebuah bangunan yang kita gunakan hanya untuk berlindung sementara saja. Ketika kita sering datang ke hotel, maka kita akan banyak mengeluarkan biaya dan kemudian pada ujungnya yang akan menghasilkan dan akan memperoleh keuntungan adalah para pemiliknya, pemilik hotel itu. Dalam konsepsi berpraktek koperasi, ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kita bergabung di koperasi mungkin hanya sekedar sebagai user saja, kita nggak memilikinya. Kita mungkin sering saja menggunakan, tapi yang kaya adalah pemiliknya, bukan kita. Atau sebaliknya, kita melihat koperasi ini sebagai sebuah pabrik gitu ya. Kita jadikan koperasi itu untuk tempat bekerja kita, tapi kita nggak ada keinginan untuk memilikinya. Kita nggak ada keinginan untuk bisa menjadi bagian di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk bisa bertumbuh dan sejahtera bersama di dalamnya. Ini juga menjadi sangat naif ya ketika ada seseorang yang begitu sangat kerasnya bekerja hanya untuk memberikan kekayaan kepada para pemiliknya tanpa memikirkan masa depan dirinya, keluarganya, dan anak keturunannya. Lalu kemudian kita juga kadang melihat atau memposisikan koperasi kita sebagai stasiun. Hanya tempat perlintasan saja sementara. Jadi sebetulnya ada tujuan lain. Kita hanya mungkin menggunakan koperasi itu hanya sekedar untuk menempatkan dana sementara atau
sebagian kita masuk ke dalamnya karena ingin mendapatkan pamor, popularitas, ingin menjadi pembina atau menjadi ketua sehingga keren dan sebagainya, tapi sebetulnya secara hakikat tidak memiliki substansi bagian dari kepemilikan di dalamnya. Atau hanya menjadi komentator saja, tidak mau terlibat di dalam pergerakan koperasi. Hanya sekedar menjadi akademisi saja tanpa kemudian ikut terlibat dalam suatu proses perkoperasian dan kemudian membesarkan koperasi itu. Itulah station, ya, koperasi kita anggap sebagai station saja. Atau sebagai gudang. Kita menempatkan dan mendudukan koperasi ini hanya menempatkan harta kita sementara, kemudian kita berharap mendapatkan keuntungan dari itu. Ini juga sebagian besar masyarakat menempatkan koperasi hanya sebagai gudang, yang kemudian kita tempatkan ketika membeli barang, kita jual bisa lebih mahal dari itu, sehingga mendapatkan selisih harga atau kita dapatkan keuntungan. Tanpa kemudian kita ingin memiliki gudang itu, hanya sekedar menempatkan saja. Ini sebuah kenaifan di dalam memahami koperasi selama ini. Nah, sebetulnya koperasi yang kita inginkan dan diharapkan oleh pendiri bangsa ini seperti apa sih? Sebetulnya inilah yang diharapkan. Koperasi dibangun oleh para pemiliknya. Kemudian dia bisa bertumbuh karena keterlibatan dan partisipasi dari seluruh anggota yang ada di dalamnya. Seorang ayah sebagai founder, dia akan berpikir bagaimana kemudian menyiapkan generasi berikutnya untuk lebih baik lagi membesarkan rumahnya dan melengkapi seluruh infrastrukturnya. Begitupun seanak menyiapkan diri untuk bisa berkontribusi membesarkan koperasi pada saatnya nanti. Sehingga koperasi tidak berumur jagung. Koperasi akan berkelanjutan karena ada regenerasi dan ada perbaikan secara evolusi dalam proses pengembangan usaha yang dilakukan. Dulu mungkin hanya orang tua yang memperoleh pendapatan, lalu kemudian istrinya juga berproduksi di dalamnya, menghasilkan sesuatu karya, anak-anak pun kemudian ikut terlibat membesarkannya. Ini adalah rumah utuh karena satu dan yang lain saling berpengaruh ketika mengambil keputusan dan kemudian ada suatu proses pengambilan keputusan bersama ketika ingin merubah struktur maupun infrastruktur rumah tanpa abai terhadap satu dan yang lainnya. Semuanya ikut berkontribusi, memberikan partisipasi di dalam pengembangan rumah ini. Bapak Ibu sekalian, hal yang sangat mendasar ketika mau mendirikan koperasi tentunya kita sangat memahami siap untuk menerima pendapat orang lain secara demokratis, kemudian kita secara sukarela, kemudian bersedia untuk berpartisipasi di dalamnya, dan tentunya kita juga akan mendapatkan hak kita dan juga bisa mengembangkan diri melalui proses pendidikan. Inilah menjadi sumber dari proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, maka akan menjadikan fondasi yang kuat di dalam suatu bangunan koperasi yang kita harapkan ke depan. Begitupun nilai-nilai yang kemudian mengikuti dari proses tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pengurus, pengawas, maupun anggota. Di mana di situ ada kegotong royongan, ada kerjasama, dan saling berbagi satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, rumah tangga yang kemudian dia memiliki pilar, yaitu menjalankan usaha sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa. Karena dari situlah yang kemudian kita akan memperoleh manfaat dan memperoleh pendapatan. Di mana pendapatan dan manfaat itu kita orientasikan untuk seluruh anggota yang ada di dalam rumah besar koperasi ini, yaitu kesejahteraan anggota. Lalu pertanyaannya adalah kesejahteraan yang bagaimana? Kesejahteraan yang layak, yaitu kehidupan yang layak, di mana di dalamnya semua memiliki akses. Bagaimana kita tahu di rumah kita sendiri, anak, ibu, bapak memiliki akses yang sama terhadap seluruh infrastruktur yang ada di dalamnya. Dan mereka sangat memahami, well literated ya terhadap
apapun kondisi yang ada di dalamnya dan bertanggung jawab. Lalu kemudian kita bertanya lagi, sejahtera yang bagaimana? Sejahtera yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Perumahan, sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga kalau koperasi tidak memikirkan anggota untuk mendapatkan perumahan yang layak, maka belumlah menjadi sempurna. Apabila di dalamnya tidak memiliki kecukupan sandang pangan, maka koperasi belum memiliki arti yang sebenarnya. Begitupun kalau tidak ada pendidikan, maka tidak ada pertumbuhan di dalamnya. Apabila ternyata kesehatannya terganggu, maka tentunya tidak akan sempurna sebagai sebuah rumah tangga yang ideal yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, disinilah yang kemudian dibutuhkan suatu pengetahuan, suatu kemampuan, suatu nilai yang melekat di dalamnya secara profesional dan memiliki pemahaman tentang strategi dan leadership yang baik. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian di dalam sebuah rumah tangga kalau tidak ada pembagian kerja yang baik, tidak ada pengelolaan yang profesional, maka manajemen tidak akan bisa berjalan. Fungsi-fungsi manajemen di dalam sebuah rumah tangga sangat diperlukan. Sedalam apa sepengetahuan yang kita miliki untuk kita praktekkan di dalam rumah tangga koperasi ini? Maka manajemen juga tidak akan bisa banyak bermanfaat kalau kemudian tidak diimbangi dengan pengetahuan, dengan keterampilan. Keterampilan untuk mendapatkan suatu penghasilan melalui sebuah proses produksi, yaitu usaha, menghasilkan barang dan jasa. Dan disitulah kemudian kita butuh skill up. Kalau di dalam koperasi, di dalamnya tidak ada pendidikan yang dilakukan untuk melakukan peningkatan pengetahuan manajerial dan keterampilan, maka koperasi tidak akan bisa bertumbuh, berkembang secara layak. Lalu kemudian kebutuhan strategi untuk bisa memilih langkah-langkah yang tepat di dalam proses akselerasi dan percepatan bertumbuhnya. Lalu kemudian juga tidak akan bisa berjalan dengan efektif kalau leadership-nya tidak hidup. Leadership-nya tumpul, di mana kemudian antara anggota satu dengan anggota yang lain, antara pimpinan rumah tangga satu dengan yang lain tidak memiliki harmonisasi, tidak harmonis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya kira selintas tentang bagaimana koperasi yang sejati yang seharusnya kita tumbuh kembangkan menjadi bagian dalam struktur fondasi perekonomian nasional kita. Kita saat ini terfragmentasi Bapak Ibu sekalian. Kita saat ini terpisah-pisah dan terpotong-potong di dalam mengambil kebijakan dalam membangun perkoperasian kita. Mungkin nanti akan saya coba ulas di ujung di dalam materi ini. Saya ingin coba mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa 1908 koperasi kredit desa sudah berdiri sebelum merdeka. Lalu 1915 juga sudah berdiri koperasi di Jogja, Sedia Mulia. Lalu kemudian 45 diakui sebagai salah satu bagian fondasi soko guru perekonomian nasional kita di dalam Undang-Undang Dasar kita. Lalu di dalam tahun 1958, koperasi yang pertama kali berbadan hukum berdiri di Sulawesi Selatan. Ini Mas Pak Hazim ya. Jadi Sulawesi Selatan juga memiliki sejarah yang saya kira menjadi catatan yang tidak bisa kita hilangkan. Lalu tahun 67, Undang-Undang Perkoperasian kita hadir di tengah-tengah dalam kehidupan bernegara kita, dan kemudian kita mencatat juga prestasi para pelaku di koperasi, yaitu para pegawai negeri khususnya yang mampu menghadirkan 27.000 unit usaha dengan 13 juta anggota tahun 1992 yang bergerak secara fungsional. Kita mencatat lagi ada koperasi unit desa, ada koperasi batik, ada koperasi susu, ada koperasi tahu tempe, yang mana mereka besar dengan ekosistemnya, yang kemudian terfragmentasi setelah masa reformasi,
di mana kemudian dipisahkan menjadi koperasi produksi, koperasi konsumsi, konsumen, yang kemudian mereka harus berizin satu demi satu dan kemudian menjadi hilang. Nanti saya akan sedikit ceritakan bagaimana proses menghilangkan koperasi dari bumi pertiwi ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini karena tidak adanya pemahaman yang integral dan komprehensif terhadap koperasi itu sendiri. Koperasi dianggap sebagai badan usaha, bukan sebagai sebuah entitas yang dia ada di dalamnya, ada sebagai entitas bisnis dan ada entitas sosial di dalamnya, kemudian juga ada entitas legal di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi bagian saya kira yang kita ingin ikuti perkembangan kita saat ini, Bapak Ibu sekalian. Perkembangan ekonomi kita di akhir tahun kemarin kita melihat ada optimisme, ya ada optimisme di dalam laporan yang disampaikan oleh Menko Perekonomian yang kemudian merujuk kepada sumber-sumber data dari Badan Pusat Statistik, diinformasikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita pasca pandemik sudah mulai bertumbuh positif, kemudian PDB kita juga sudah naik di angka 4.700. 4.700 ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita kalikan dengan angka sekarang sekitar 15.000, sekarang sudah menembus 16 ya, tapi kalau kita kemudian asumsikan di angka 15 kali 5 sekitar 75 juta, ya 75 juta per tahun pendapatan rata-rata masyarakat kita. Namun demikian angka gini kita di atas 0,5%, artinya bahwa terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara yang kaya dan miskin. Mungkin kalau kita asumsikan di atas 70 juta misalnya pendapatan, berarti per bulan kita bisa mengasumsikan pendapatan masyarakat kita di angka sekitar 7 juta per bulan. Tapi dalam kenyataannya per bulan mungkin ada yang UMR ya, di 2,5 juta, ada yang 3 juta per bulan. Ya, jadi sebetulnya hal itu tidak cukup menjadi indikator yang objektif ya terhadap kondisi perekonomian kita. Walaupun kemudian tingkat kemiskinan dikatakan menurun, kemudian pengangguran juga dikatakan menurun, namun dari sisi pemerataan menjadi semakin jauh. Bapak Ibu sekalian, peran koperasi di dalam perekonomian yang kalau kita merujuk kembali kepada Undang-Undang 25 tahun 92 di pasal 3 bahwa peran koperasi dalam perekonomian untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian kontribusinya apa? Membangun tatanan perekonomian nasional seharusnya. Lalu kemudian bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat karena anggota koperasi adalah bagian dari masyarakat bangsa kita. Mengembangkan kegiatan usaha masyarakat karena koperasi memiliki fleksibilitas ya di dalam permodalan maupun dalam perizinan. Dulu begitu, tapi sekarang nanti kita lihat kenyataannya. Meningkatkan pendapatan anggota, apakah betul bahwa ketika koperasi menjadi besar kemudian pendapatan anggota juga akan meningkat? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Kemudian mengurangi tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Bapak Ibu sekalian, perkembangan koperasi kita kalau kita lihat cukup membanggakan dari angka ini ya. 2018 di 123, 2019 126, 2020 127.000, sampai 2022 131.000. Kalau dari sisi jumlah anggota juga kita melihat ada suatu optimisme, dari aset koperasi juga melihat ada optimisme. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau dalami lebih lanjut lagi, koperasi kita di tahun 2023 ada penurunan yang tadinya 131 menjadi 130. Lalu kemudian di sini kalau kita lihat dari jenis koperasinya, ya walaupun secara akademis saya tidak terlalu ini kayaknya masih nanti ada lag di dalam klasifikasi perkoperasian kita.
Di mana kita melihat di sini koperasi konsumen mendominasi ya di angka 70.000 Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini merupakan sumbangan yang sangat signifikan dari koperasi pegawai dan koperasi karyawan Bapak Ibu sekalian. Dan kita sangat tahu bahwa koperasi karyawan dan koperasi pegawai hampir 90% memiliki unit usaha simpan pinjam dan mereka bisa hidup karena ada unit simpan pinjam. Makanya kemudian unit simpan pinjam itu muncul di angka 22.229 Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau kemudian kita lihat koperasi produsen di angka sekitar 27.000. Simpan pinjam di angka 18.800. Namun demikian Bapak Ibu sekalian bahwa walaupun angkanya 18.800, namun koperasi simpan pinjam memiliki volume usaha nomor 2. Walaupun dia secara secara jumlah kuantitas dia berada di urutan ketiga, namun di dalam volume usaha dia di urutan kedua, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Bahwa jika terjadi suatu problem, suatu permasalahan terhadap koperasi simpan pinjam, maka akan sangat signifikan berpengaruh terhadap popularitas, terhadap opini, terhadap reputasi dari koperasi ini secara keseluruhan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita saat ini dipaparkan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi ya di perkoperasian. Kita ada mendengar masalah kelembagaan, masalah penipuan investasi bodong yang kemudian berkedok koperasi misalnya. Ada KSP yang kemudian melayani bukan anggota misalnya dan memberikan bunga tinggi untuk menarik simpati masyarakat dan pada akhirnya berujung pada kegagalan. Dan saat ini berkelimpangan, bahkan di kota saya sendiri hari ini ada 2 koperasi besar yang bermasalah ya. Apalagi mungkin di kota-kota lain yang tidak terekspos Bapak Ibu sekalian. Kemudian simpanan pokok dijadikan sebagai bagian strategi untuk menutup pintu masuknya keanggotaan. Ya, kemudian koperasi dipilotkan oleh anggota dan pihak ketiga. Penyajian laporan yang tidak sesuai standar sehingga menjadi bias dalam memahami koperasi dan profil kinerjanya. Lalu kemudian SDM yang kurang berkualitas, tingginya tingkat mutasi pejabat PNS yang mengawasi koperasi sehingga tidak paham dengan koperasi itu sendiri. Lalu kemudian juga kendala koordinasi antara pusat, daerah, dan lokal. Bapak Ibu sekalian, kita beberapa kali disuguhi dengan koperasi gagal yang kemudian menjadi sangat signifikan, menjadi opini besar di tengah-tengah masyarakat. Bahkan yang dirilis oleh pemerintah sendiri lewat PPATK mengatakan 106 triliun masyarakat dirugikan karena adanya koperasi bodong. Nah, saya kira kita nggak akan membahas ini secara detail, Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan berikutnya adalah, sebetulnya ketika ada kegagalan koperasi, mungkin ini sedikit menyentuh ke koperasi simpan pinjam Bapak Ibu, karena koperasi simpan pinjam ternyata yang saat ini sangat dominan. Sehingga ada pertanyaan, mengapa masyarakat menjadi korban terbesar dari koperasi gagal ini? Saya bisa mengatakan bahwa ini terjadi karena sistem pengawasan dan mitigasi risiko yang tidak efektif berfungsi di koperasi dan dalam sistem pengawasan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat sekarang bagaimana proses pengawasan koperasi itu terjadi. Pengawasan koperasi mestinya dan yang terjadi saat ini itu oleh anggotanya sendiri seharusnya, yaitu pengawas dan pengurus. Lalu kemudian ada layer atau tier yang kedua, yaitu Kemenkop melalui pejabat pengawas koperasi. Apa yang dilakukan? Yaitu melakukan monitoring terhadap laporan berkala, kemudian ada pemeriksaan dan ada sanksi. Nah, kalau ada masalah yang dihadapi, maka berujung pada peradilan dan pengadilan, Bapak Ibu sekalian. Dan kita sangat tahu sekali kalau sudah masuk dalam proses peradilan dan pengadilan, maka akan ada tersangka dan terdakwa. Siapa yang tersangka dan terdakwa? Pengelola, pengurus, dan pengawasnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan kita man of the behind, siapa manusia di belakang itu kita terkadang tidak bisa menyentuh.
gitu ya. Yang tersentuh kadang hanya pengurus dan pengelolanya. Nah, tapi yang menjadi sangat menarik adalah Bapak Ibu sekalian, akhirnya menjadi korban akan kembali kepada siapa? Anggota itu sendiri, karena uangnya sudah hilang, kemudian ini pasang badan. Ketika ini pasang badan, maka uang dana milik masyarakat yang sebetulnya seharusnya adalah anggota tidak akan bisa menikmati kembali apa yang sudah diinvestasikan selama ini. Nih, Bapak Ibu sekalian, oke, terima kasih, di-mute dulu, nanti kita bisa buka diskusi, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah apa yang kemudian dilakukan oleh tetangga sebelah misalnya oleh bank? Ini jelas ada suatu resolusi di dalam mitigasi kegagalan. Ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana terjadi dan pengawasan dilakukan? Beberapa waktu terakhir ini kita mungkin disodorkan dengan berbagai informasi dan berita tentang ditutupnya beberapa BPR, ya, Bank Perekonomian Rakyat. Ada sekitar 20 BPR yang dilikuidasi. Pertanyaannya, ketika ada bank dilikuidasi itu kegagalan pengawasan, kemudian apakah kegagalan pengelolaan, ataukah karena, dan kemudian pertanyaan yang kedua adalah, nanti siapa yang akan menjadi korban? Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Di dalam bank, ya, ada yang namanya resolusi. Resolusi, ada namanya resolution of management. Ada manajemen resolusi. Resolusi dalam melakukan mitigation. Nah, apa yang dilakukan? Di dalam pengawasan itu ada monitoring. Sebetulnya sudah bisa dibaca ketika ada tanda-tanda lembaga yang akan mengalami kebangkrutan, yang akan mengalami kegagalan. Lewat apa? Lewat monitoring, lewat pelaporan, lewat pemeriksaan, yang kemudian dilakukan peringatan dan kemudian ada sanksi untuk memberikan efek jera. Lalu kemudian bahkan sampai berujung pada pencabutan izin. Di dalam perkoperasian, walaupun secara legal kementerian memiliki hak untuk itu, tapi sampai saat detik ini belum ada kementerian mencabut izin koperasi yang sedang dalam proses masalah, kecuali dicabut izinnya karena tidak aktif. Beda lagi, ya. Jadi kemarin yang dicabut izinnya oleh Kementerian Koperasi itu adalah koperasi yang tidak aktif. Enggak ada masalah, memang di situ tidak ada asetnya, tidak ada. Tapi kalau koperasi itu sedang berjalan dan kemudian di dalam ada aset, dan aset itu dimiliki oleh banyak orang, kementerian nggak berani itu melakukan penutupan. Coba silakan Bapak Ibu sekalian, challenge. Kalau ada, boleh kita informasikan dan itu menjadi suatu evidence yang positif kalau memang itu ada. Tapi saya belum melihat itu, ya. Nah, ketika kemudian itu terjadi di lembaga keuangan yang di bawah pengawasan otoritas, dibentuklah namanya pembentukan tim likuidasi, ya. Nah, sedangkan di dalam penyelesaian di koperasi, resolusi itu tidak ada di dalam regulasi, ya, sehingga apa? Berujung seperti tadi, berujungnya nanti akhirnya kalaupun kemudian dipaksa diselesaikan di peradilan. Nah, kalau sudah di peradilan, maka akan muncul yang namanya perkara perdata dan perkara pidana. Kalau masuk ke dalam perkara perdata, ya udah selesai, uang nggak akan bisa kembali. Kalaupun masuk kepada masalah pidana, terkadang pengurus pengawas pasang badan, selesai juga, uang nasabah nggak kembali juga, gitu. Nah, tapi beda dengan yang dilakukan di dalam mekanisme pengawasan di perbankan. Misalnya, di dalam pembentukan tim likuidasi itu diberikan tugas pengelolaan aset dan kewajiban. Kemudian juga aset-asetnya diamankan oleh tim ini dan kemudian dijual, dilikuidasi. Lalu kemudian hasilnya dikembalikan kepada para kreditur dan para nasabah. Lalu kemudian ada proses pengakhiran likuidasi itu. Jadi sampai tuntas. Makanya kalau di dalam perbankan, kalau ada nasabah, ada bank yang dilikuidasi, dananya walaupun mungkin terminnya agak lama, tapi pasti akan kembali lagi. Kenapa? Karena ada mekanisme penyelesaian yang baik. Itu. Lalu kemudian ada pertanggungan jawab tim likuidatornya ada. Dan kemudian diselesaikan, ditutup kalau sudah selesai sengketa. Jadi jelas kapan mulai dan kapan berakhirnya itu jelas, gitu ya. Penyelesaiannya jelas. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada open loop model ekosistem yang dibangun, yaitu apa? Ada pengawas, ada otoritas.
Lalu kemudian ada Bank Indonesia yang akan membantu likuiditas apabila di awal kebangkrutan karena kesulitan likuiditas yang namanya BLBI, ada namanya bantuan likuiditas Bank Indonesia. Karena biasanya lembaga keuangan terutama bank itu akan bermasalah diawali dengan kesulitan likuiditas. Sama juga dengan yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam sebetulnya. Skema di dalam resolusi mitigasi kegagalan KSP sebetulnya bisa diawali dengan bantuan likuiditas, tapi kan pemerintah tidak memiliki fasilitas itu terhadap koperasi. Lalu apakah ada skema lain? Ada. Ya, kita sudah ada diskusi, kita sudah ada sosialisasi tentang Apex, ya, tentang Apex koperasi. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah seberapa kuat pemerintah melakukan advokasi itu agar koperasi melakukan dan menjalankan, itu pun tidak bisa berjalan efektif. Atau bahkan koperasi sendiri tidak sadar bahwa dia menghadapi masalah risiko likuiditas. Dan risiko likuiditas itu nggak bisa ditangani sendiri oleh koperasinya, itu nggak bisa. Nonsen, nggak bisa. Itu harus ada pihak kedua dan pihak ketiga yang mengintervensi, membantu. Kalau tidak, selesai masalahnya. Ya, kalau tidak pasti akan bermasalah dan akan menjadi bankrupt. Gitu. Nah, kalau kemudian di open loop models itu ada jaring pengaman, yaitu lembaga penjaminan simpanan, ada LPS. Jadi BI itu membantu lembaganya, membantu entitas banknya, sedangkan LPS itu membantu para pemilik dananya, penyimpan dana, nasabahnya. Nah, itulah ekosistem yang dibangun oleh pemerintah. Jadi ada membantu lembaganya dan ada yang membantu nasabahnya. Kenapa nasabah perlu dibantu? Karena ada undang-undang pelindungan konsumen. Nah, undang-undang pelindungan konsumen itu selama ini hanya berlaku di lembaga keuangan saja. Di koperasi tidak dijalankan. Itu persoalan juga. Ya. Lalu kemudian di dalam membangun infrastruktur dan ekosistem di dalam open loop itu sangat lengkap. Mungkin kita bisa bicara dalam kesempatan yang lain untuk mendiskusikan hal ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebuah tantangan regulasi. Apakah pemerintah mampu menghadirkan lembaga pengawas koperasi nanti? Apakah pemerintah mampu menghadirkan Apex koperasi nanti? Apakah pemerintah mampu membangun lembaga penjaminan untuk koperasi nanti? Kalau ini tidak mampu dilakukan untuk membangun closed loop model, maka nonsen. Kebangkrutan, kegagalan demi kegagalan dalam melindungi baik masyarakat, anggota, dan masyarakat akan tetap terjadi terus. Dan koperasi juga terancam dalam masalah kebangkrutan ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit informasi. Bagaimana saat ini sedang dilakukan sebuah transformasi koperasi melalui sebuah surat edaran Kemenkop nomor 7 tahun 2023. Bahwa saat ini kita sudah sama-sama tahu ada kepisah dua, ada open loop, ada closed loop. Ya. Dan ini saat ini sampai bulan Juni nanti 2024 sedang dilakukan identifikasi, ya sedang dilakukan identifikasi mana yang berpraktek open dan mana yang berpraktek close, ya. Lalu kemudian sampai 11 Januari tahun depan akan dilakukan verifikasi untuk memastikan apakah benar menjalankan closed loop atau open. Lalu kemudian 12 Januari tahun depan sampai bulan Desember, jadi selama 1 tahun nanti akan hasilnya akan dilaporkan ke OJK. Lalu kemudian setelah itu ada proses pengurusan perpindahan perizinan dari Kementerian Koperasi ke OJK, ya. Yang berpraktek open akan kemudian dilakukan konversi ke dalam pengawasan di bawah OJK. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini bukan momen untuk menjelaskan apa itu closed loop dan apa itu open loop, ya. Mungkin dalam kesempatan yang lain kita akan bahas sekiranya Bapak Ibu ingin mendapatkan pendalaman terkait dengan pemahaman ini. Nah, lalu pertanyaannya, karena sifatnya adalah self-declare, maka pertanyaannya adalah seberapa banyak sih koperasi yang bersedia diawasi oleh OJK? Pertanyaannya. Kira-kira berapa persen menurut pendapat Bapak Ibu? Iya betul, pasti mayoritas nggak akan mau diawasi oleh OJK.
ya pasti nggak akan mau, ya. Dan memang benar seperti itu. 90% setelah dilakukan self declare, ternyata Bapak Ibu sekalian 90% menyatakan dirinya close. Menyatakan dirinya close. Lalu selebihnya sekitar hanya sekitar 4, sisanya hanya sekitar 4% saja yang kemudian menyatakan close. Lalu sisanya tidak punya pendapat, tidak berani mendeklar. Jadi artinya hanya 4% saja yang kemudian berani menyatakan open, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini proses transformasi yang sedang berjalan, tadi sudah sempat saya sampaikan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah tantangan dan peluang apa yang akan menjadi, yang akan kita hadapi sampai 2045 nanti. Ini terkait dengan literasi keuangan dan manajerial yang rendah, ya. Dan ini sadar atau tidak sadar, disadari atau tidak bahwa kemampuan manajerial, skill, keterampilan dalam menjalankan usaha tadi yang kita sebutkan di awal tadi, dalam rangka untuk meningkatkan pilar-pilarnya, ini masih rapuh. Lalu kemudian pertanyaannya, kalau koperasi sendiri dibiarkan untuk melatih dirinya sendiri, tidak ada kemampuan untuk itu. Ini pemerintah tetap harus turun tangan, memberikan edukasi, literasi. Karena kalau kemudian peran itu dikembalikan kepada koperasinya, yang sejatinya mereka itu lemah, kecuali mereka yang sudah besar. Tapi majority, itu KUK kita di satu itu hampir 70%. Jadi artinya mayoritas di KUK 1 yang memiliki aset di bawah 5 miliar itu mayoritas. Nah, artinya apa? Bahwa pemerintah tetap harus memiliki peran untuk mengambil bagian dalam mengedukasi dan meliterasi koperasi. Kalau pemerintah melepas tanggung jawab itu, maka bicara tentang sekolah guru nonsen. Akses terbatas terhadap sumber daya. Koperasi juga terbatas aksesnya. Kenapa? Karena dua faktor, ya. Karena faktor SDM-nya tadi yang memang tidak memiliki kapasitas untuk bisa mengakses itu, dan yang kedua adalah akses terhadap sumber daya informasi. Itu yang paling dominan. Karena dia tidak memahami dan tidak mengetahui informasi-informasi yang sebetulnya terbuka dalam mendapatkan akses pasar, akses permodalan, akses teknologi, dan seterusnya. Lalu kemudian tantangan regulasi dan birokrasi itu sendiri yang kemudian membonsai koperasi untuk bisa bertumbuh. Membonsainya di mana? Nanti saya akan ceritakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian berikutnya dalam meningkatkan kemitraan kolaborasi. Lagi-lagi ini kita tahu, ini kunci bermitra dan kolaborasi. Tapi ketika pengetahuan tidak ada, ketika aksesnya tertutup, maka kemitraan dan kolaborasi itu hanya menjadi jargon saja. Adopsi terhadap teknologi digital juga sama. Hasil studi yang dilakukan oleh USAID, kebetulan saya menjadi tim leader untuk melakukan survei terhadap modernisasi koperasi di Indonesia. Kita sangat miris sekali, sangat miris sekali. Ya, kenapa miris? Karena satu sisi ada keinginan. Pertanyaannya, kalau ada keinginan, ada kebutuhan, yes, ada 97%. Itu udah luar biasa, ya. Sudah luar biasa. Keinginan sudah ada, kebutuhan juga sudah ada. Tapi ketika bicara tentang implementasi dan penerapannya menjadi 17%. Ya. Mereka nggak ngerti gimana cara mengadopsi teknologi itu. Nah, kemudian terakhir adalah pengembangan SDM kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengintip visi Indonesia Emas 2045, maka ada pilar yang dibangun, pilar visinya, kemudian ada peran koperasi yang sudah masuk ke dalam bagian di dalam komponen indikator, kemudian juga koperasi yang bagaimana yang nanti diharapkan muncul di tahun 2045 itu, saya kira nanti bisa kita baca Bapak Ibu sekalian. Saya nggak akan membahas secara elaboratif.
Yang jelas kita akan menghadapi bahwa koperasi ini harus bertumbuh berkembang menjadi modern dengan melalui adopsi teknologi, kita harus mampu bersaing dengan perusahaan besar. Kemudian kita saat ini akses pembiayaan terbatas, lalu harus bagaimana kerangka hukum dan peraturan juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian keterampilan dan pengembangan SDM yang menjadi PR kita bersama. Bapak Ibu sekalian, saya kira nanti ini bisa kita elaborasi pada tanya jawab. Saya akan coba masuk saja secara lebih cepat. Posisi kita saat ini, sumbangan terhadap PDB dalam berbagai laporan, ada yang mengatakan 4,2, 4,3, 4,7, bahkan terakhir ada 4,9. Ya, kita belum berani melakukan state ya karena ini masih debatable ya. Kemudian penyerapan tenaga kerja yang sudah diakomodir itu sekitar 8%. Pembiayaan terhadap UKM lewat koperasi sekitar 15%. Penguatan ekonomi kerakyatan berkontribusi sekitar 23%. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin mencoba melihat dari sisi lain. Ini sangat teknis sekali ya, bagaimana koperasi bisa berkolaborasi dan bisa bersinergi. Namun saya ingin mencoba mengadvokasi di dalam ranah untuk memberikan PR kepada regulator nanti. Ini nekat nih ya dari Ecopin memberikan pekerjaan rumah kepada regulator. Pertama adalah terminologi koperasi. Ini juga perlu redefinisi. Kemudian reorientasi kepada koperasi fungsional. Ini yang kedua ini yang nanti kita akan coba bahas, karena kalau kita bahas semuanya waktunya sangat tidak memungkinkan. Kita akan jadikan pada tahapan berikutnya. Kemudian gerakan koperasi dari bawah dan konsistensi regulasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sangat mengenal pengklasifikasian koperasi. Ada koperasi konsumen, produksi, pemasaran, koperasi pinjaman, koperasi jasa. Bapak Ibu sekalian, ini adalah warisan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Klasifikasi koperasi ini tidak ada di dalam Undang-Undang 25 Tahun 92, tidak ada. Nah, hasil dari klasifikasi ini dampaknya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Akan hilang yang namanya KUD, akan hilang yang namanya koperasi tahu tempe, akan hilang namanya koperasi batik, akan kehilangan namanya koperasi nelayan, karena ini koperasi fungsional. Bahkan namanya koperasi mahasiswa pun dihilangkan, Kopma, gitu. Katanya itu sektoral, fungsional gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, bisa setuju boleh tidak. Ya, boleh setuju boleh tidak. Saya melihat ke belakang bagaimana keberhasilan koperasi-koperasi kita yang dulu secara fungsional membangun ekosistemnya sendiri karena tidak dibatasi oleh sektoral. Contoh misalnya koperasi batik, ini yang sangat dekat karena mohon maaf saya dari Pekalongan. Saya paham betul bagaimana ekosistem batik itu. Batik itu butuh yang namanya mori atau kain. Kain itu dihasilkan oleh perusahaan tekstil. Dan perusahaan tekstil membutuhkan benang. Para pemintal ada namanya perusahaan pemintalan. Benang itu dibutuhkan oleh adanya pemasok dari para petani, petani kapas dan petani karet. Itu. Lalu kemudian kain itu tidak selesai sampai di situ, dia nanti akan dilukis dalam bentuk batik, ada yang dicap, ada yang diprinting, lalu muncullah industri. Ya, industri pemintalan hidup, ada industri tekstilnya hidup, lalu kemudian ada industri pembatikan dan printingnya hidup, lalu kemudian perdagangannya juga hidup. Apa namanya yang kemudian kita sebut dengan koperasi distribusi, ada koperasi jasa yang kemudian masuk ke distribusi. Sekarang ini dipisah-pisahkan menjadi produsen sendiri. Harus izin lagi nanti. Ada koperasi lagi di bidang jasa lagi, gitu. Nah, itu dari sisi regulasi. Yang kemudian ini apa sih? Mohon maaf, saya boleh aja berprasangka. Akhirnya karena dipotong-potong, difragmentasi tadi, akhirnya koperasi didorong untuk bisa hidup secara parsial. Misalnya Kospin Jasa dulu bagian dari GKBI yang menjadi unit dari pendukung GKBI. Tapi karena ada fragmentasi kemudian berdiri sendiri.
Nah, ini apa namanya Bapak Ibu sekalian, koperasi berbeda dengan lembaga keuangan, gitu ya. Kalau lembaga keuangan dia entitas mandiri, nggak boleh digabung, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, halo, halo, Iya, Prof. gimana Mbak? Oke. Saya kira ini waktunya jam berapa ya? Ini saya kalau suruh bisa banyak sekali nih. Oke. Nah, sedikit lagi lah ya, sedikit lagi. Ini bicara tentang regulasi ke depan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kemudian koperasi sudah terfragmentasi tadi sendiri-sendiri, akhirnya apa? Bagian-bagian itu diisi oleh perseroan, ya, diisi oleh perseroan. Dulu GKBI bisa punya gedung sebesar ini, ya, di pusat kota. Ya, ini di mana ini di Sudirman, Bapak Ibu sekalian. Bahkan BRI pun itu apa namanya BRI ya yang asetnya konon sekitar 1.700 triliun itu nyewanya ke koperasi, ke Wisma GKBI. Bayangkan berarti aset GKBI pada saat itu luar biasa. Itu kenapa bisa besar? Karena dia membangun ekosistem. Sekarang ekosistemnya dipotong-potong itu sehingga nggak bisa besar. Koperasi apa? Ini di sebelahnya KUD nih, Inkut bisa punya gedung sebesar itu, kekayaannya seberapa besar? Karena koperasi KUD itu membangun infrastruktur dia. Koperasi susu nih sebelah kanan ini, koperasi susu, begitu pun sama, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ke depan perlu ada pembelaan terhadap koperasi untuk mendukung bagaimana ekosistem koperasi terbangun, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai penutup. Prinsip koperasi kita bangun dari akar rumput. Ya, kita perlu memahamkan ya kepada para pelaku koperasi, stakeholder, koperasi ini dia adalah sebuah rumah. Dia bertanggung jawab yang ada di dalamnya terhadap rumah itu. Dia memiliki tanggung jawab untuk bisa menumbuh kembangkan lewat partisipasi. Bukan sebagai pabrik hanya ke situ untuk bekerja. Bukan jadikan koperasi itu sebagai stasiun hanya tempat untuk sementara menuju pada tujuan yang sebenarnya, bukan tujuan koperasi itu sendiri. Jangan jadikan koperasi itu sebagai hotel, hanya dapat manfaat, tapi kemudian orang lain yang mendapatkan hasilnya. Jangan jadikan koperasi itu sebagai gudang, hanya untuk naruh saja sisa-sisa uang kita di situ. Lalu kemudian kita menagih mana hasilnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ada 6 rekomendasi. Meningkatkan kemitraan pemerintah dan sektor, mengadopsi teknologi, mengembangkan keterampilan anggota yang relevan, memperluas jangkauan koperasi ke daerah pedesaan dan terpencil. Karena tadi membangun kembali basis-basis koperasi yang muncul dari desa. Kemudian menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan manfaat sosial. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila dalam paparan ini ada yang kurang berkenan, bermanfaat kiranya, mudah-mudahan juga bisa membantu mengadvokasi koperasi dan juga kepada stakeholder lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Vini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin langsung sesi tanya jawab. Untuk bagi yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung raise hand saja, nanti kami filter pertanyaannya. Kami batasi mungkin untuk sesi pertama di 3 pertanyaan terlebih dahulu. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Ya, dari saya aja, Mbak Penny. Mas Evan, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparannya cukup luas ya. Ya, tapi sifatnya adalah seperti makro. Saya hanya ingin sedikit, mungkin nanti minta saran dengan adanya perubahan-perubahan yang sekarang khususnya mengenai keuangan di koperasi.
Salah satunya adalah tentang peraturan Kemenkop yang baru nomor 2 tahun 2024 tentang pelaporan di akuntansi koperasi, baik itu untuk sektor real, simpan pinjam maupun untuk unit simpan pinjam. Nah, SAK ini muncul sekarang itu adalah dalam sektor real menggunakan SAK Indonesia dan SAK entitas privat serta SAK EMKM. Jadi begitu banyaknya yang tadi Pak Prof sampaikan. Nah, ini juga di dalam sektor keuangan khususnya mengenai pelaporan akuntansi sudah ada pembedaan tingkatan itu menggunakan SAK, standar akuntansi keuangan. Lalu untuk unit simpan pinjam pun sama, SAK Indonesia atau SAK entitas privat. Sedangkan untuk simpan pinjam menggunakan SAK Indonesia dan SAK entitas privat. Lalu juga pernah di kampus mengadakan tentang lembaga penjamin simpanan. Kayak seperti di bank tadi menyebutkan salah satu untuk trust dari koperasi itu adalah membuat lembaga seperti di bank namanya lembaga penjamin simpanan. Nah, lalu yang terakhir dari saran dari para panelis itu mengenai apakah nanti koperasi ini akan di bawah OJK atau di bawah lembaga tersendiri dari kementerian. Itu saja Pak, minta pandangannya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dr. Bambang dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Vini Pratiwi. Sebelumnya perkenalkan, saya Bambang Agus Sumantri dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya mendapatkan bisa join di Zoom meeting ini karena dapat informasi dari Prof. Ahmad Subagio di ADEK 2 MI Prof, sesi dosen ekonomi koperasi. Saya ingin berbagi berkaitan dengan riset yang sedang saya kembangkan. Jadi riset yang saya kembangkan itu berkaitan dengan kajian ketangguhan koperasi pada generasi Z gitu. Kebetulan riset saya ini kemarin sudah masuk dalam kategori di Katalis begitu, konsorsium penelitian strategis di DPRTM. Oleh karena itu, saya berharap nanti mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman di IKOPIN. Selanjutnya, yang perlu saya sampaikan, jadi kalau kita lihat bahwa koperasi nanti itu akan diteruskan oleh generasi yang akan hidup di tahun 2045. Secara mayoritas itu adalah generasi Z gitu. Oleh karena itu, pada riset yang saya kembangkan itu bagaimana menciptakan pola manajemen strategi terkait dengan teknologi pembelajaran koperasi yang bertujuan untuk menciptakan ketangguhan generasi. Di mana generasi yang dimaksud ini adalah generasi emas Indonesia dalam konteks tangguh, inovatif, mandiri, dan arif. Selanjutnya, secara konsep manajemen strategi, ada 3 pola teori dasar yang akan dikembangkan dalam riset. Saya pakai data, Pak Iwan. Enggak pakai wifi sini. Oh ya, oh biar saya nyaut gitu. Oh, dibantu mute ya, Mbak. Sini. Baik, saya lanjutkan. Terkait dalam manajemen strategis, ada 3 pola teori dasar manajemen strategis. Yang pertama adalah model Result Based View, RBV. Yang kedua adalah model Dynamic Capability View. Yang ketiga adalah model dari Knowledge Management View.
Oleh karena itu nanti ini saya tadi sempat memahami dari paparan Prof. Ahmad Subagio bahwa ternyata untuk menciptakan keunggulan begitu dalam bidang sistem pelatihan dan pendidikan perkoperasian. Jadi mungkin saya bisa mengisi di posisi itu, Prof. Mohon izin, mungkin nanti bisa dikolaborasikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir di sesi pertama ini, kepada Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Eri Supriyadi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar ya? Terdengar, Pak. Baik. Mungkin nanti ini pertanyaan ini untuk Bu Hera dan Pak Bagio. Terima kasih atas pencerahannya ya, dari konseptualisasi sampai aktualisasi koperasi kita ini ke depan seperti apa? Apakah memang menjadi utopia atau memang utopias? Saya setuju itu judulnya menarik. Dalam konteks tadi sejarah koperasi di Indonesia sejak zaman penjajah sampai hari ini, mungkin kita masih dijajah lagi, gitu ya Pak. Kalau itu ternyata hanya utopia, berarti kita koperasi kita tetap di zaman penjajahan. Pertanyaannya begini Pak, apakah memang koperasi itu direncanakan hidup? Kalau bahasa tadi bahasa ekonomi pembangunan akan ditumbuh kembangkan atau akan dimarginalkan? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh kita, saya kira. Kalau tidak, mungkin kita tidak tahu ini mau jadi apa koperasi kita. Apakah itu akan tumbuh kembangkan atau akan kita marginalisasikan? Karena dua hal itu akan terjadi dalam regulasi oleh pemerintah atau gerakan koperasi atau tadi perilaku yang dijelaskan oleh Pak Profesor Bagio dalam suatu rumah tangga. Bagaimana ini kalau pandangannya berbeda, tidak berpikir untuk mengembangkan koperasi atau pengembangan koperasi dengan tempat yang berbeda. Satu itu, jadi apakah memang kita punya perencanaan untuk mengembangkan koperasi ini, termasuk turunannya yang kedua. Apakah kita mengembangkan koperasi di sektor pertama, sektor pertanian, atau sampai ke sektor ke-17 dalam ekonomi makro, yaitu sektor jasa, ya, jasa kesehatan misalkan. Kita lihat sekarang di dalam peraturan-peraturan perundangan kita, koperasi tidak bisa bergerak di bidang kesehatan. Sementara kalau kita masuk di dalam konstelasi koperasi dunia, seluruh sektor dimasuki. Jadi koperasi benar menjadi suatu instrumen di dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Berarti direncanakan. Tapi kalau tidak, ya berarti kita memang utopia saja. Nah, pertanyaan yang kedua, mohon juga Bu Hera menjelaskan tadi ada skema-skema bagaimana sebenarnya jati diri koperasi itu berkait dengan skim LED, well community, atau juga berkaitan dengan new generation, atau juga berkait dengan fenomena koperasi multi-pihak. Ini menyangkut pertanyaan ketiga. Bagaimana sebenarnya kita memandang Peraturan Menteri Nomor 8 2021 itu dengan berkaitan dengan koperasi multi-pihak. Satu sisi dia memberikan suatu peluang, ya jadi co-vadis ke situ, atau sebenarnya koperasi multi-pihak itu hanya utopia, menindaklanjuti kita yang tidak bisa berwujud. Gitu saja Pak. Jadi tiga pertanyaan ini buat dua penyanyi tadi. Ya, artinya ini menjadi bahan juga buat saya, Prof. Bagio, Bu Hera, untuk melakukan suatu kajian-kajian tadi yang kaitan dengan youth co-brainer atau youth pemuda koperasi, itu yang tadi disampaikan oleh penanya pertama. Ya, bisa jadi itu
harus disiapkan kalau direncanakan, nggak apa-apa. Tapi bahaya kalau direncanakan itu hanya menjadi utopia. Tentu perencanaan operasi itu oleh Bung Hatta itu tidak utopia, tapi menjadi sesuatu yang berwujud. Saya kira terima kasih itu Pak. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya boleh langsung dijawab Prof baik oleh Prof maupun mungkin oleh Ibu Heira ya, selaku pembicara 1 dan 2. Baik, terima Silakan. kasih. Mbak Ira, mangga ada yang mau ditanggapi dari pertanyaan-pertanyaan? Silakan. Saya mau nanggapi yang ya yang pertama Halo, yang Bang generasi Mus. muda ya Kak. Assalamualaikum. Yang generasi muda mungkin pendekatan sekarang memang tidak bisa lepas dari kalau tadi generasi bukan Z lagi mungkin malah Alpha ya Pak ya, sudah masuk Alpha. Alpha itu kan sudah natif digital, jadi pendekatan-pendekatan teknologi juga bisa dipergunakan dalam hal ini, makanya berkembangnya dengan platform co-op itu bisa jadi salah satu trigger buat teman-teman atau anak-anak muda yang memang sudah digital natif. Kemudian tadi terkait dengan Pak Heri, kita sering diskusi banyak tentang bagaimana economic empowerment development. Kita sering diskusi tentang hal-hal yang terkait dengan sebenarnya koperasi ini ditaruh di mana sih gitu untuk pengembangan ekonomi, apalagi terkait dengan pengembangan ekonomi wilayah. Yang ingin jadi buku bab yang pertama ya kenapa saya ingin memasukkan itu satu yang tadi Pak ada di slide keberapa tuh yang menjelang slide terakhir dari Pak Bagio disebutkan bahwa kita harus meredefinisi koperasi itu seperti apa. Nah mungkin itu juga bisa jadi saya sudah dimasukkan catatan di situ Pak Bagio sebagai nanti akan ditulis dan apakah kita juga bisa mendefinisikan kembali gitu ya untuk konteks Indonesia sesuai dengan karena di undang-undang koperasi sebetulnya sudah ada walaupun itu hanya disebut dengan badan hukum gitu ya. Kemudian terkait dengan tadi bahwa perkembangan nanti dunia ini sudah sangat kompleks gitu ya permasalahan yang dihadapi dan saya yang kebetulan terlibat di beberapa organisasi internasional yang memang sekarang concern di koperasi. Jadi untuk orang koperasi ini sebetulnya sangat terbuka, sangat lebar untuk didiskusikan gitu ya. Saya baru saja dapat offering dari FAO, tapi untuk set di Belize gitu ya. Itu mereka yang butuhkan adalah kooperatif expert, kooperatif trainers gitu ya. Kemudian kooperatif designer, jadi kooperatif teknologis. Jadi sebenarnya untuk generasi Z dan generasi Alpha kalau kita introduksi, kita perkenalkan, ini akan sangat menarik karena beberapa title pekerjaan baru di bidang koperasi ini meluas gitu ya, makin banyak. Di buku yang akan kita tulis bersama sebagai bagian hasil dari Ecopin Talks ini, itu mungkin juga akan memberikan pandangan dan wawasan baru ya tentang koperasian yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya juga ingin sedikit bicara soal closed loop dan open loop gitu ya, Pak. Closed loop dan open loop ini kan terkait dengan kalau kita lihat contohnya misalnya di Australia ini ternyata di sini ada yang namanya kooperatif credit union bank. Credit union bank kalau misalnya dikatakan di kita itu bentuknya adalah open loop. Jadi semua orang itu bisa walaupun dia bukan anggota gitu. Jadi bentuknya memang betul-betul bank. Jadi kalaupun misalnya dia open loop ya dia harus bank bentuknya. BPR gitu. Makanya ada yang disebut dengan mutual
Jadi di sini bentuknya mutual, Pak, bukan koperasi. Nah, bedanya mutual dengan koperasi mungkin juga nanti ini kita bisa masukkan juga di bagian buku kita gitu ya. Karena di negara-negara lain juga ada yang disebut dengan mutual. Kita nggak punya konsep mutual itu. Maka konsep open loop itu bisa jadi adalah konsep mutual gitu ya dalam perspektif Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Ini saya juga pamit. Anak saya hari ini ulang tahun, jadi mau mulai makan malam dan persiapan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ira. Selamat ulang tahun buat Ananda. Panjang umur, sehat, bahagia selalu. Salam buat keluarga, Mbak Ira. Terima kasih sudah berkesempatan untuk mengisi acara ini. Baik, mohon izin Mbak Feni, saya langsung ini ya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan Baik, dari ya Kang Evan, ada Mas Bambang, ada Kang Eri. Mungkin satu persatu dari Kang Evan dulu. Tadi ada 3 poin yang sempat saya catat. Yang pertama itu kaitannya dengan adanya regulasi baru untuk koperasi dalam pembukuan dan akuntansi dalam sistem pelaporan. Nomor 2 tahun 2024. Ya, saya kira saya tidak perlu banyak komentar ya, karena menurut saya ini memang diperlukan, walaupun sebetulnya agak terlambat ya, karena sebetulnya ketika kita dalam proses sistem pengawasan itu kan harus ada standarisasi ya. Nah, memang berjalan hampir lebih dari 1 dasawarsa ya, 1 tahun. Terakhir itu kan 2016 ya, 2016. Ini sudah 2024 ya, hampir 10 tahun ya. Jadi dan itu pun masih ambigu dan bias ketika koperasi kemudian ada yang mengacu pada entitas privat, ada yang kemudian juga mengacu pada bank gitu. Jadi di dalam prakteknya tidak cukup seragam, sehingga para pengawas juga mengalami kesulitan ketika melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi. Nah, ini kan sebetulnya harapan dari regulator kalau kemudian diperhatikan oleh koperasi akan memiliki standarisasi dalam proses pelaporannya nanti. Oke, kemudian berikutnya adalah apakah kita di dalam ekosistem koperasi kita, terutama simpan pinjam, akan ada lembaga penjamin simpanan. Nah, ini kita menunggu pada undang-undang yang sekarang lagi sedang disusun nih. Di antara salah satu penyusunnya ada hadir di sini juga, ya ada Pak Subianto, ya, dan saya juga ikut terlibat dalam proses. Yang kita ketahui adalah bahwa di dalam penyusunan rancangan undang-undang yang baru ini, kalau kemudian bisa diakomodir dan bisa diharmonisasi menjadi undang-undang, maka LPS atau lembaga penjamin simpanan anggota koperasi ini akan bisa wujud, karena akan menjadi mandat dan harus dijalankan oleh pemerintahan mendatang. Saya kira harapannya seperti itu. Tapi kita belum tahu progresnya, apakah ini sudah masuk ke Komisi 6 atau belum untuk pembahasan. Kita belum update. Kemudian yang ketiga, pertanyaan apakah koperasi nanti akan diawasi oleh JK atau oleh lembaga independen pengawas koperasi. Nah, kalau nanti di dalam harapan di RUU perkoperasian yang baru itu juga masuk dalam pasal mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk otoritas pengawas koperasi. Jadi dengan sendirinya nanti akan lebur koperasi closed loop akan diawasi oleh lembaga independen ya, yang mengawasi koperasi yang terpisah dari otoritas jasa keuangan. Jadi kalau nanti itu terwujud ya, insya Allah kita berharap ada perbaikan ekosistem kita di perkoperasian. Itu untuk Kang Evan. Mas Bambang, selamat datang di Kopintok. Terima kasih dari Kediri jauh. terasa jauh tapi dekat di hati, Mas Bambang. Terima kasih juga udah gabung di ADEKMI ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin rekan-rekan di Kopin, kita ada Asosiasi Dosen Ekonomi Koperasi dan Keuangan Mikro
yang sedang dalam proses legalisasi. Jadi dan insya Allah juga di antara kita ada yang menjadi bagian dari kepengurusan, dan beberapa waktu mendatang kita akan launch untuk bisa menjadi bagian dari ekosistem perkoperasian kita yang nanti bisa yang hadir mudah-mudahan bisa membantu memperkuat ekosistem perkoperasian, terutama dalam melakukan advokasi untuk regulator dan pihak terkait lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, melanjut dari pertanyaan Mas Bambang yang sedang melakukan research yang berobjek pada Gen Z tadi, dan ada masukan dari Mbak Hera kalau bisa ke Gen A juga, Gen Alpha juga gitu ya, karena secara DNA sudah sangat friendly dan melekat dengan digital gitu. Nah, lalu ada pertanyaan bagaimana menciptakan pola manajemen, terutama sistem pembelajaran koperasi ya terhadap Gen Z ini gitu ya. Dan tadi ada, kalau tidak salah saya tangkap ada 3 pendekatan yang digunakan dengan metode NBV, kemudian ada dynamic capability view tadi ya kalau tidak salah ya, DCV, kemudian ada juga yang satu lagi menggunakan ada 3 pendekatan, saya lupa yang 3 tadi menggunakan apa. Oke, mungkin yang akan barangkali nanti perlu menjadi stressing ke depan sebetulnya generasi Gen Z ini, apakah mereka sudah tahu tentang koperasi atau tidak? Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diperlukan untuk mengidentifikasi pengenalan mereka, mungkin belum sampai ke pemahaman ya, tapi kepada pengenalan mereka terhadap koperasi. Itu menjadi poin awal sebelum kalau misalnya menggunakan teknik snowballing di dalam studi akan bagus. Artinya kalau misalnya kita akan mencoba mengetahui bagaimana posisi dan kondisi generasi Z ya terhadap koperasi, bisa pertanyaannya itu berjenjang ya, pertanyaan berjenjang dari mulai mengenal gitu ya, memahami, kemudian sampai menguasai gitu. Nah, itu cukup menarik tuh. Jangan-jangan sebetulnya Gen Z ini sudah mengenal, tapi kita mengenal dalam versi lain. Nah, di situ yang perlu juga kita redefinisi tadi, karena ada definisi dalam koperasi itu ketika ada sekelompok orang yang bekerja sama, lalu kemudian mereka sharing risiko dan sharing income begitu, maka mereka bertanggung jawab di dalamnya, maka sebetulnya mereka sudah berkooperasi walaupun tidak berbadan hukum koperasi. Nah, gitu Mas. Jadi dalam pengembangan makna koperasi ini juga menjadi semakin meluas, melumer juga gitu, yang nanti barangkali generasi Z ini akan mendefinisikan berbeda dengan apa yang kita pahami oleh generasi kolonial ini gitu ya. Kalau kita kan mungkin sangat sangat kaku ketika bicara tentang koperasi ini, koperasi harus begini, begitu dan sebagainya itu. Tapi begitu sangat fleksibel ketika kemudian dimaknai oleh generasi Z misalnya. Nah, di sini juga mungkin harus ada adaptasi ya untuk bisa memahami tentang mereka dan bagaimana mereka bisa melanjutkan praktek-praktek koperasi pada masanya nanti. Ya, kita support Mas kalau misalnya ada ingin berkolaborasi dengan rekan-rekan di ICOPIN untuk kita menginisiasi riset terkait dengan topik-topik tentang perkoperasian ini. Appreciate sekali Mas Bambang, terima kasih. Kang Eri, pertanyaannya banyak banget nih. Ada mungkin kalau boleh beberapa hal poin pentingnya, sebetulnya kita sedang melakukan marginalisasi sebetulnya, ataukah kita sedang melakukan ekspansi ya, praktek-praktek berkoperasi menjadi lebih luas. Nah, ini yang tadi sebetulnya sudah sempat kita bahas juga, bahwa
pada prakteknya ternyata regulasi kita melakukan fragmentasi dan marginalisasi terhadap koperasi sehingga tidak akan menjadi besar. Ini salah orientasi dan salah arah, kalau boleh saya mengatakan begitu. Ya, kenapa? Karena dengan adanya fragmentasi dan marginalisasi baik dalam bidang ruang lingkup usaha maupun dalam sisi legalisasinya, sisi perizinannya. Ini akan menjadi mempersempit ruang lingkup dan gerak dari koperasi itu ke depan. Apalagi kemudian berbasis pada sektoral. Nah, ketika berbasis pada sektoral, maka tidak akan mungkin membangun ekosistem dan koperasi tidak akan bisa menjadi besar. Padahal koperasi itu SRO gitu ya, self-regulated organization. Dia akan bisa mengatur diri sendiri dan bertanggung jawab secara mandiri terhadap kehidupannya. Nah, kalau kehidupannya itu kemudian tidak diberikan ruang untuk bisa dia memitigasi risikonya, maka tentunya dia akan nanti pada akhirnya akan disamakan dengan badan usaha yang lain seperti perusahaan ya, seperti PT atau seperti CV misalnya. Karena PT dan CV itu kan basisnya sektoral pasti, karena dia akan berusaha pada satu bidang tertentu. Dia yang membuka usaha misalnya di bidang kesehatan nggak bisa, dia akan kemudian secara bersamaan dengan menggunakan entitas yang sama akan mendirikan usaha di bidang kesehatan misalnya. Nah, disitulah yang mindset regulator ketika kemudian menyamakan koperasi dengan korporasi, maka akan menjadi ya tidak sesuai dengan tempatnya gitu. Ya. Oke, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada ya tadi saya kira sudah bisa menjawab juga dengan pertanyaan berikutnya ya tentang koperasi itu akan masuk pada apakah bisa masuk ke semua sektor gitu ya. Walaupun kita sudah tahu persis bahwa ada beberapa sektor tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh koperasi, misalnya asuransi misalnya ya. Padahal asuransi itu di negara lain menjadi termasuk pemain terbesar gitu ya di sektor itu misalnya. Nah, ini juga menjadi suatu pertanyaan. Kemudian juga sektor di kesehatan ya, masuk misalnya dalam pendirian rumah sakit misalnya ternyata koperasi tidak bisa sebagai entitas pemilik dari rumah sakit itu misalnya. Nah, ini juga menjadi pembatasan-pembatasan dan marginalisasi terhadap ruang lingkup usaha koperasi itu sendiri. Dan saya kira tidak pro terhadap undang-undang kita gitu ya. Ya tidak inline dengan amanat founding fathers kita. Lalu kemudian yang terakhir adalah bagaimana dengan adanya regulasi terbaru tentang koperasi multi pihak. Apakah ini hanya sekedar sebuah utopia ataukah ini akan menjadi quo vadis gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Saya kira kita perlu berpraktek nih, gitu ya, perlu berpraktek nih. Jadi kalau kita cuma sebagai komentator, barangkali nanti hanya sebatas pandangan, tapi kita nggak bisa menjadi pelaku. Wah, ini men-challenge ya teman-teman, rekan-rekan di Kopin gitu ya, apakah siap juga misalnya untuk berpraktek bagaimana berkooperasi dengan multi pihak ini misalnya. Nah, ini menjadi tantangan kita juga. Mudah-mudahan rekan-rekan berani menerima tantangan. Ya, terima kasih. Mungkin dari ketiga ya respon, Kang Evan, Kang Eri, dan Mas Bambang. Masih ada, mungkin saya kembalikan ke Mbak Vini. Terima kasih. Ya. Baik, untuk sesi kedua mungkin Ini boleh ya. Baik, dipersilakan Pak Indra. Ya. Terima kasih. Terima kasih, bisa kedengaran suara saya semuanya ini. Ya, jadi terima kasih Pak Bagio dan tadi Mbak Hera ya sudah memberikan satu diskusi, kemudian juga kita merefreshing lagi, ya, melihat juga berbagai perspektif ya untuk mencoba kita untuk mengevaluasi koperasi sehingga kita bisa
barangkali memberikan satu pandangan-pandangan dan kebijakan termasuk praktek-praktek berkoperasi untuk menghadapi nanti Indonesia Emas di 2045 ya. Ya pertama mungkin saya akan sharing ya, jadi ini hanya penasaran saja ya. Jadi kalau kita kembali lagi membuka literatur ya tentang kajian dari sisi sosiologi ya, dari dulu book ya, J-Books yang dulu juga sangat aktif ya untuk bagaimana mencoba untuk mereview koperasi di Indonesia ya pada saat zaman kalau nggak salah setelah kemerdekaan ya, sebelum kemerdekaan ya. Ini kan bahwa mengapa misalnya pada saat itu dari sisi aspek sosiologi itu bahwa terjadi satu dualisme ya, dualisme ekonomi Barat yang pada saat itu adalah notabene adalah penjajahan ya dari Belanda, kemudian ekonomi tradisional yang memang pada dasarnya ini oleh kaum pribumi ya. Nah ini kan menjadi satu kajian juga, apakah sekarang juga masih terjadi dualisme seperti itu ya, sehingga ekonomi sekarang yang memang kita masuk pada era modern, tapi koperasi nampaknya juga masih memegang nilai-nilai tradisional ya, sehingga untuk bisa melakukan satu katakanlah percepatan di difusi ya, inovasi dan seterusnya itu nampaknya juga terlambat gitu dibandingkan dengan sektor-sektor katakanlah terutama sektor swasta di kita ya, yang ini juga perlu juga kita ini kembali ya, mungkin padahal kan kalau kita lihat dari teori difusinya Rogers ya, bahwa memang untuk memodernisasi koperasi itu memang sangat jelas ya, artinya yang pertama tentunya kita bagaimana memberikan satu pendidikan atau penyuluhan tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Bagio juga ya kepada masyarakat dan anggota koperasi ya, untuk bagaimana mengadopsi katakanlah nilai-nilai katakanlah efisiensi, nilai-nilai katakanlah ya terutama efisiensi dari sisi aspek ekonominya ya, dan diberikan juga pendidikan bahwa masyarakat atau anggota koperasi tentunya sangat kritis ya untuk bisa menilai atau memilih ya bagaimana alternatif-alternatif penggunaan sumber daya ya, sehingga dia mampu memilih alternatif-alternatif bisnis ataupun alternatif-alternatif usaha yang memang akan meningkatkan ya kesejahteraannya itu ya. Apakah juga dia memilih melalui koperasi, apakah dia memilih kepada badan usaha lain ataupun yang tadi apakah PT, apakah CP, itu kan saya kira satu proses pendidikan bagaimana rasionalitas masyarakat itu untuk bisa memilih ya. Dan itu saya kira sudah diteorikan dengan baik ya, bahwa masyarakat akan memilih koperasi manakala koperasi itu artinya memberikan benefit ya, atau manfaat yang lebih baik ketimbang tidak berkoperasi ataupun ketimbang dia memilih katakanlah alternatif badan usaha lain ya. Ini kan sebenarnya pembuktiannya saya kira sudah banyak ya dari riset-riset yang dilakukan. Hanya saja dari riset-riset yang dilakukan tentunya bahwa koperasi ini masih menghadapi masalah itu gitu. Jadi masalah tidak efisien dan akhirnya tidak bisa memberikan manfaat, atau koperasi masih menghadapi kepada high cost ekonomi ya dibandingkan dengan katakanlah pelaku-pelaku bisnis lain ya. Ini kan juga tantangan ya di satu sisi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari transformasi struktural ya yang memang model pembangunan kita ya dari sektor pertanian ke sektor modern ya. Nah ini juga sangat jelas ya bahwa harusnya koperasi juga akan mengikuti ya bagaimana transformasi struktural ini baik dari kelembagaan dan bisnisnya itu untuk masuk kepada katakanlah sektor modern ya, apalagi pada nanti tahun 2045 itu. Nah hanya saja di Indonesia ini kan menjadi satu anomali ya. Selama lebih dari 23 tahun itu justru
kalau kita lihat dari transformasi struktural itu, ini nampaknya kurang berhasil gitu. Jadi sektor pertanian itu secara relatif itu masih dominan dan cenderung lambat turunnya, ya. Sektor industri tidak berkembang atau mengalami deindustrialisasi, ya. Dan padahal ini yang akan menjadi satu lompatan ya pertumbuhan ekonomi kita menuju tahun 2045, ya. Nah, jadi sektornya langsung lompat kepada sektor tersier, ya, jasa yang paling tinggi gitu kan. Ya. Sedangkan sektor jasa dari sisi elastisitas penyerapan tenaga kerja itu boleh dikatakan tidak sebagus di sektor manufaktur atau industrialisasi. Oleh karena itu, ini juga menjadi satu tantangan bagaimana koperasi kita itu bisa juga sejalan ya dengan transformasi ekonomi yang diharapkan sebenarnya, ya, masuk kepada industrialisasi, kemudian nanti melompat kepada sektor tersiernya ya, jasa dan katakanlah sektor ya tersier atau jasa yang sangat tinggi itu. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kemungkinan di tahun 2045 itu kan yang peluang yang sangat besar itu karena kalau kita lihat proyeksi itu kan akan ada 60-70% ya masyarakat kita tinggal di kota gitu. Jadi tidak lagi desa. Jadi ini kan ada urbanisasi. Kemudian sektor katakanlah tadi kesehatan, ya, sektor asuransi itu betul ya. Saya kira sangat setuju. Itu harus terbuka untuk koperasi ya karena mau tidak mau ini akan memberikan satu peluang usaha ke depan ya bagi koperasi kita gitu. Itu juga satu hal ya yang memang kita perlu perjuangkan itu ya untuk bisa masuk ke asuransi dan juga sektor kesehatan ya atau sektor jasa-jasa lain yang memang kita bisa bayangkan ya kalau kita sudah menjadi negara maju dengan 17.000 atau 18.000 US dollar per kapita ya dan 70% katakanlah masyarakat kita tinggal di kota. Ini artinya sektor perkotaan itu artinya sektor jasa keuangan, sektor asuransi, dan sektor kesehatan dan pendidikan itu menjadi perlu juga direbut oleh koperasi, gitu kan. Nah, kemudian di satu sisi kemarin saya menulis juga di book chapter itu ya dengan menggunakan data sekunder ya bahwa modernisasi koperasi khususnya koperasi pertanian itu memang masih sangat jauh katakanlah tertinggal ya. Karena kalau kita lihat dari sisi aspek nilai tambah ya, seperti di koperasi susu, saya ambil kasus di koperasi sawit itu, di koperasi susu itu belum mampu ya mencapai nilai tambah yang, padahal nilai tambah kalau dari fresh milk dirubah menjadi yogurt itu sekitar Rp4.000 misalnya per liter ya. Nah di Pengalengan sendiri ya itu menjadi unit usaha yang berbentuk PT ya. Jadi belum sepenuhnya dikelola oleh koperasi. Ini kan juga menjadi tantangan ya. Kemudian di sektor sawit ya. Sawit itu kalau saya hitung ya nilai tambahnya itu dari TBS ke CPO saja itu sekitar 20 triliun ya per tahun ya nilai tambahnya. Ternyata setelah saya coba untuk mengumpulkan data-data ya itu relatif nol ya yang diambil oleh koperasi. Jadi masih hampir nihil gitu kan. Jadi nilai tambah 20 triliun itu semuanya oleh perusahaan swasta semua ya. Ini kan menjadi tantangan juga buat kita dalam modernisasi koperasi ke depan gitu kan. Dari aspek kalau kita mau misalnya melihat bahwa peluang di sektor pertanian ya ini saya kira sangat besar sekali untuk nilai tambah ya apalagi kalau misalnya kita mengambil model misalnya Pontera ya di New Zealand itu. Nah ini saya kira saya juga sangat senang ya bisa bergabung di di acara ini dan mudah-mudahan nanti dari Pak Subagio, ya Prof Bagio, kemudian juga dari teman-teman yang lain. Ya. Jadi karena nampaknya buku yang akan ditulis ini kan artinya ada buku yang kaitannya tentunya kepada arah ideologi filsafat koperasi, ya. Kemudian ada tulisan-tulisan yang berkaitan dengan katakanlah regulasi, ya, dan kelembagaannya, dan ada
tulisan-tulisan tentang bisnis dan keuangan, ya, dan tulisan-tulisan tentang apa namanya mungkin apa namanya praksis ya sukses-sukses koperasi itu tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf Ibu Bapak karena waktunya yang terbatas. Untuk itu bisa langsung ditanggapi Boleh saja. satu lagi? Kalau nggak sudah habis, Bu Vini. Bagaimana Prof? Apakah masih ada waktu, Ya. Prof? Untuk satu lagi? Kalau boleh sedikit saja saya. Boleh Pak Vini, silakan. Mungkin jelas ya. Silakan Pak Ya. Dianto. Ya, terima kasih Bu Vini, Prof. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya to the point saja, ya, karena begini, Prof. Subagio, kita terakhir pengalaman saya itu waktu kita membahas apa itu namanya RUU kita itu, ya, seingat saya waktu itu di Bogor di Hotel Sala itu. Nah, perdebatan pertama itu menurut saya adalah karena kita tidak memiliki kesamaan paham gitu, memahami koperasi gitu. Itu aja sebetulnya, ya. Ada yang memahaminya begini, ada yang memahaminya begini, dan seterusnya lah begitu. Nah, mungkin ICOPIN ini atau tulisan kita ini yang ingin kita persembahkan kepada nusa dan bangsa dan negara ini, mungkin kita harus berani menyampaikan bahwa konsep koperasi sebenarnya itu harus seperti ini begitu ya. Seperti kata Bu Hera tadi, kalau Bu Hera kan mohon maaf saya kritisi kaitannya kan itu sesuai dengan ICE gitu. Nah di kita sendiri kan juga apakah mengikuti ICE apa tidak, ini juga menjadi perdebatan. Tapi mudah-mudahan di undang-undang yang baru itu sudah ke sana begitu ya. Tapi kalau secara konsep yang kita pelajari di kampus kita, itu menurut saya pemahaman itu kan bisa dilihat dari sisi pendekatan esensialis, pendekatan nominalis, dan pendekatan yuridis begitu. Betul ya Pak Indra? Nah, ini kita harus juga itu gitu ya, supaya mulai nanti dari kita membuat aturan, praktek dan sebagainya kita sama gitu. Ya, karena menurut saya ini karena ketidaksamaan saja. Karena cenderungnya sekarang menganggap koperasi itu ya sama aja dengan perusahaan yang lain gitu. Ya, tapi kadang-kadang kita masih menyebutnya harus begini, harus begini. Yang mana yang mau kita tawarkan di dalam tulisan kita ini? Ini masukan saja, Bro. Terus yang kedua, kaitan dengan itu, ya, kita juga harus sepakat tujuan koperasi ini apa. Ya, kita ngacu pada undang-undang, oke, kita setuju. Tapi juga harus kita buktikan bagaimana mengukurnya. Misalnya begitu. Jangan tiba-tiba di buku RAT atau laporan kementerian, mohon maaf kalau ada di kementerian begitu, ya, ukurannya hanya likuiditas, solvabilitas, rentabilitas. Gitu. Apakah itu cukup? Ya, karena dideskripsikan lebih jauh begitu. Menilai bisnis koperasi berarti koperasinya yang harus diukur gitu. Atau member efisiensinya berarti manfaat bagi anggota gitu. Yang ketiga efek terhadap pembangunan gitu kan. Nah, ya jangan sampai nanti terulang lagi. Dulu ada salah satu presiden yang mengatakan karena membandingkan koperasi dengan perusahaan yang lain, koperasi ini perkembangannya sangat lambat begitu. Istilahnya apa itu, seperti keong yang jalan gitulah kira-kira begitu. Nah ini juga kita harus berani mengeluarkan hal itu gitu supaya konsep ICOPIN ini menjadi jelas dan mudah-mudahan itu diikuti oleh semua pihak. Kira-kira begitu Prof. Itu sekedar masukan begitu ya. Nah satu lagi kalau saya boleh menambahkan, nah pada tujuan tadi ya. Kebetulan saya sedikit dulu waktu nulis disertasi, kemudian juga pendalaman saya sampai saat ini begitu. Saya menggunakan teori manajemen keuangan. Ya, bahwa perusahaan didirikan apapun bentuknya begitu kira-kira karena diartikan kan firm is a set of contract to gitu kan. Ya, tunya itu kadang-kadang lupa. Ya. Untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mensejahterakan pemiliknya begitu. Nah, koperasi kan juga begitu.
Ya, berani nggak kita mengatakan bahwa tujuan koperasi pada dasarnya juga sama dengan tujuan perusahaan pada umumnya, gitu. Ya, tapi apa bentuknya? Karena di dalam manajemen keuangan itu dimaknakan sebagai kesejahteraan pemilik itu sebagai firm value, nilai perusahaannya. Nah, kita harus sama-sama diskusi mengartikan nilai perusahaan untuk koperasi. Beda dengan PT. Nah, bisa nggak itu nanti menjadi bagian di tulisan ini? Ya, saya sudah coba menulis itu di buku yang rencananya kemarin itu, Prof, yang akan kita terbitkan itu ada di bab ke-10 kalau nggak salah. Itu saya tulis, ya, mudah-mudahan nanti bisa memberi warna itu. Ya, saya pikir itu aja, Prof, sekedar tambahan saja. Terima kasih. Baik, terima iya, kasih. Bu Vini, Ya. sedikit lagi, Bu. Saya ingin menyapa mungkin teman saya kali ya. Atau adik kelas saya, Bu Eva, Bu Diana. Assalamualaikum, Bu. Nah, gitu aja. Baik. Ya, Bu. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi lagi, Bu. Kok berkomunikasi lagi? Bapak. Lembaganya berkomunikasi, Bu. Nggih, Ya. matur Ibu dari nuwun UII sangat, kan, Bapak. Bu, Fakultas Ekonomi. Nggih, sami-sami, Bu. Nggih. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, untuk kedua pertanyaan tadi mungkin bisa langsung ditanggapi. Untuk itu kepada Prof. Bagio dipersilakan. Terima kasih Mbak Vini, wabil khusus Pak Nilayat Indra, Pak Sukianto. Ini sebetulnya saya kira bukan pertanyaan sih ya, ini melengkapi sih kekurangan yang ada. Jadi Pak Indra tadi menambahkan berbagai perspektif. Salah satunya bagaimana pendekatan sosiologis terhadap memahami tentang koperasi ini gitu ya. Itu memang betul Pak. Ini kayaknya kita perlu mengkayakan nanti bicara koperasi dari berbagai perspektif pendekatan. Kita juga perlu menelusuri ketika sangat dominan dualisme kapitalisme dan sosialisme ya yang muncul dalam waktu yang tidak terlalu lama dalam revolusi industri yang ditokohi oleh Karl Marx misalnya, yang bicara tentang bourgeoisme dan proletar gitu ya. Sebetulnya juga tidak bisa dilepas ya sejarah munculnya Rochdale dari pemikiran awal Karl Marx ya, ketika bicara bahwa kaum borjuis menguasai sumber-sumber produksi dan kemudian proletar menjadi bagian pelengkap dari sektor ekonomi, karena di situ hanya berbekal pada ya hanya berbekal pada tenaga yang disumbangkan dalam dalam aktivitas bisnis gitu ya, yang akhirnya tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki otoritas untuk memilih. Tidak ada pilihan, hanya sebagai penyumbang dalam struktur bisnis, yaitu sebagai penyumbang tenaga kerja saja yang kemudian dinilai sama dengan faktor produksi yang lain. Nah, mereka bisa bangkit karena ketika mereka berkooperasi ya, bekerja sama, lalu kemudian menjadi sebuah kekuatan baru di serikat pekerja yang kemudian tidak hanya berbicara dari sisi politis tentang kekuatan dalam pengambilan keputusan, tapi juga kemudian memunculkan usaha. Nah, inilah yang kemudian awal kali munculnya koperasi ini sebagai sebuah kekuatan ekonomi yang awalnya adalah kekuatan politis menjadi kekuatan ekonomi, gitu ya. Secara sosiologis memang diperlukan kekuatan politik di awalnya, gitu ya. Nah, cuma persoalannya kembali lagi, gitu ya. Secara politis koperasi ini punya kekuatan enggak, gitu ya. Ya karena kita dulu pernah gagal ya, karena maksudnya yang mencoba untuk memecah batunya adalah mantan Menteri Koperasi Pak Adi Sasono, yang kemudian mendirikan salah satu partai yang kemudian tidak berhasil gitu ya. Jadi ternyata sudah pernah dicoba oleh seorang pakar NGO ya, yang ahli di bidang itu, tapi ternyata tidak cukup berhasil karena tidak didukung oleh kaum borjuis ya. Jadi memang lagi-lagi kekuatan kekuatan pemodal sangat dominan sekali gitu ya. Bahkan berhasil memecah fragmentasi koperasi secara sosiologis di Indonesia. Yang saya katakan tadi,
ketika kemudian koperasi fragmentasi ya dalam sisi sektoral, akhirnya koperasi tidak bisa menjadi besar, nonsen menjadi besar. Kalaupun kemudian menjadi besar hanya pada satu entitas koperasi saja ke depan, yaitu koperasi simpan pinjam. Ya, karena simpan pinjam itu sebetulnya tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Hera bahwa secara DNA itu adalah bisnis keuangan, secara DNA adalah bisnis keuangan gitu. Nah, untuk sektor yang lain, dia sebetulnya akan bisa menjadi besar kalau punya ekosistem sendiri. Sepanjang itu tidak difasilitasi dan kemudian regulasi membatasi, maka tidak akan mungkin menjadi besar. Bahkan akan semakin kecil. Ya, kita akan bisa buktikan itu sebagai sebuah tesis. Ya, sebagai sebuah tesis. Ya, silakan rekan-rekan kalau mau menguji tesis itu gitu ya. Oke, ya saya kira itu menjadi perdebatan, dan tadi yang dilontarkan oleh Pak Indra saya kira sangat menarik sekali ya. Nanti mungkin kita bisa bicara ya dari sisi sosiologis. Kemudian dari Pak Sugianto setuju banget gitu ya. Ada 2 poin yang mungkin menjadi masukan ya, bagaimana mengukur keberhasilan koperasi gitu ya. Kemudian yang kedua, mereorientasi apakah tujuan koperasi itu yang sebenarnya itu, apakah dengan menggunakan pendekatan manajemen keuangan bahwa yang menjadi tujuan adalah mensejahterakan pemilik gitu, apakah itu juga identik dengan koperasi itu sendiri gitu ya. Nah, saya kira kita perlu argumentasi yang agak sedikit lebih luas gitu ya, karena ternyata di dalam konteks koperasi ini ada 2 dimensi ya, dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Ya, ternyata pemahaman terkait dengan makna tujuan dari manajemen keuangan ternyata lebih kepada dimensi ekonomi. Dimensi sosialnya tidak muncul. Nah, saya kira juga perlu ada pembahasan lebih lanjut mungkin dalam session berikutnya, yang saya kira akan lebih fokus nanti kepada bidangnya masing-masing, karena per bab nanti kita akan bahas ya. Kalau tidak salah kita akan bahas setiap minggu, jadi pekan depan kita juga akan bahas lagi dengan topik yang lebih spesifik. Bisa diinformasikan mungkin Mbak Femi atau Mbak Vini minggu depan agendanya, sehingga nanti kita bisa mempersiapkan dan bisa lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi. Ya, saya kira itu dari saya tanggapannya. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga untuk merespon kehadiran rekan-rekan sekalian. Waktu kita panjang ya, hampir 2 jam. Jadi saya kira ini membuktikan bahwa ini menjadi concern kita bersama, karena mayoritas tidak bergeming, masih berada di tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu sinyal positif buat kita ke depan. Kita memiliki concern yang sama dan memiliki perhatian atensi yang sama terhadap koperasi. Saya yakin ini energi baru buat kita untuk bisa berubah, bertumbuh, dan berkembang di lingkungan terkecil kita di Okopin, dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Vini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Untuk jadwal selanjutnya mungkin bisa diberitahu Mbak Femi. Baik, Bapak Ibu, untuk jadwal selanjutnya di minggu depan itu ada pemaparan dari Dr. Eri Supriyadi untuk bab 3 peran koperasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih. Terima kasih. Untuk minggu depan Bapak Eri Supriyadi begitu ya Mbak ya. Baik Ibu Bapak, telah sampailah kita di penghujung acara. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang telah turut berpartisipasi pada kegiatan Ikopin Talk kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. semuanya. Selamat ketemu Ya, kembali. Terima kasih. Dan Mas Bambang terima atau main ke kasih. Ikopin Mas. Pak Bambang main ke Ikopin. Ya, insya Allah, Prof. Insya Allah Pak Jaka. Pak Ya, Jaka itu teman saya. ya. Mbak Eva juga. Terima kasih Mbak Eva dari Jogja. Salam buat rekan-rekan di Jogja. Nggih. Matur nuwun sangat, Prof. Nuhun. Sami-sami. Ada Kang Tatang. Terima kasih Kang Tatang. Langsung di Ada Mas Fikri. Terima kasih. ada ini nggak ya? Ya, terima kasih juga, Prof. Sami. Izin saya kita ya. Terima kasih.